Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rezeki Sri Mulyaningsih, NPM 2120303032 dari kelas IPA 2, Prodi S1 Pendidikan IPA di Universitas Tidar. Di video ini akan dijelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat dengan menggunakan media Scratch, di mana media pembelajaran ini saya beri nama yaitu Gemilapi. Gemilapi itu merupakan game edukasi materi lapisan-lapisan bumi yang ditujukan untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat. Sebelum dimulai cara menggunakan game ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu media pembelajaran interaktif. Jadi, media pembelajaran interaktif itu mengacu pada penggunaan teknologi dan alat-alat interaktif yang dirancang khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Kelebihan dari media pembelajaran interaktif itu meliputi meningkatkan keterlibatan siswa, mengaktifkan kemampuan siswa untuk belajar mandiri, memfasilitasi pemahaman yang baik, menyajikan konten dengan cara yang menarik. Baik, kita mulai untuk mengetahui cara menggunakan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat ini dengan menekan bendera berwarna hijau. Tapi sebelumnya kita akan memfullkan layar terlebih dahulu supaya tampak lebih jelas. Untuk memulai game ini, teman-teman akan menggunakan tombol bendera berwarna hijau ini. Jika ini akan masuk pada game yang telah saya buat. Hey. Halo anak pintar. Halo Miss. Selamat datang di Gemilapi. Apa itu Gemilapi? Di Gemilapi ini, kamu akan diajak untuk belajar sambil bermain game loh. OMG. Asyik bukan? Oh no. Itu tidak asik. Asyik dong, masa enggak? Tapi oke, saya akan belajar dengan baik. Sudah siap? Oke, sudah siap. Mari kita mulai. Oke. Oke, konsentrasi dimulai. Amati gambar tersebut ya. Oke. Bumi yang kita huni merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam galaksi Bima Sakti. Menurut kamu, bumi yang kita tinggali ini hanya ada satu lapisan atau lebih sih? Lebih dari satu. Yaps, benar. Ternyata bumi yang kita tinggali ini terdiri dari beberapa lapisan penyusunnya loh. Apa saja sih lapisan-lapisan tersebut? I don't know. Lalu, sebenarnya selama ini kita tinggal di lapisan yang mana ya? I don't know. Saya sangat penasaran. Penasaran kan? Kita cari tahu yuk. Untuk menemukan jawabannya, simak penjelasan dengan baik ya. Oke, Miss. Mulai dari bagian yang paling dalam, bumi tersusun dari lapisan inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut bumi, dan gerak bumi. Mari kita bahas satu persatu. Bagian lapisan bumi yang paling dalam disebut sebagai inti bumi atau core.
Secara umum, inti bumi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu inti bumi dalam dan inti bumi luar. Inti bumi dalam memiliki bentuk seperti bola metal dengan radius mencapai 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bumi dalam terletak di kedalaman 3.000 hingga 5.000 km dengan suhu mencapai 4.300 hingga 5.500 derajat Celcius, hampir sama sepanas suhu permukaan matahari. Kebayang nggak tuh seberapa panasnya inti bumi dalam? Oh my god. Itu sangat panas. Saya tidak bisa membayangkan kalau berada di sana. Lalu inti bumi luar apakah sama seperti inti bumi dalam? Tidak, itu tidak sama. Inti bumi luar itu jelas berbeda dengan inti bumi dalam ya. Inti bumi luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2.800 sampai 5.100 km, serta suhunya mencapai 3.700 derajat Celcius. Lapisan selanjutnya yaitu mantel bumi. Mantel bumi atau selimut bumi adalah lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan bagian terbesar dari lapisan bumi dengan ketebalan sekitar 2.900 km dan suhunya dapat mencapai 3.700 derajat Celcius. Apakah kalian tahu lapisan setelah mantel bumi itu apa? Lapisan kerak bumi. Yeay, benar. Lapisan setelah mantel bumi yaitu lapisan kerak bumi. Kerak bumi atau crust merupakan lapisan bumi terluar. Lapisan bumi ini merupakan tempat berlangsungnya seluruh kehidupan termasuk manusia. Jadi, yaps, benar. Ternyata selama ini kita hidup di kerak bumi loh. Oke, Miss. Saya sekarang sudah mengerti. Lapisan kerak bumi mempunyai suhu mencapai 1050 derajat Celcius. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi akan membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan kurang lebih 80 km. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Apakah kerak samudra dan kerak benua itu sama? Kerak samudra memiliki ketebalan lapisan sekitar 5 hingga 10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 hingga 70 km. Kerak samudra tersusun dari batuan basalt, sedangkan kerak benua tersusun dari batuan granit yang tidak sepadat batuan basalt. Yeay, pembahasan materi sudah selesai. Yes, akhirnya selesai. Gimana anak pintar? Mudah bukan pembahasan materi lapisan-lapisan bumi ini? Yes, itu sangat mudah. Oke, saatnya kita berlatih. Oke, Miss. Siapa namamu? Oke teman-teman, jadi untuk sebelum memulai dari latihan soal yang ada pada game ini, itu teman-teman akan ditanya tentang siapa nama dari teman-teman. Misal kita isikan di sini namanya yaitu Jegi. Kita ketikkan Jegi. Oke, kita kirimkan dengan menekan tombol centang ini. Are you ready? I am ready. 3, 2, 1. Go! Let's go! Soal pertama, lapisan bumi terluar disebut titik-titik.
Jadi teman-teman, pada latihan soal ini nanti akan muncul kolom skor di mana teman-teman nanti bisa mengetahui skor yang telah diperoleh. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai lapisan bumi terluar itu disebut apa. Misalnya kita isikan gerak bumi. Kita lihat apakah jawabannya itu benar dan kita amati kalau benar itu akan muncul tanda seperti apa dan kalau salah itu akan muncul tanda seperti apa. Kita kirimkan dengan menekan tombol centang seperti tadi. Hore, jawaban kamu benar. Lanjut soal kedua. Soal kedua. Lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara gerak bumi dan inti bumi disebut titik-titik. Jadi di soal yang pertama tadi bisa kita amati kalau jawaban kita benar itu akan muncul peringatan kalau jawaban kita itu benar dan juga muncul suara yang telah kita atur kalau jawabannya itu benar. Selanjutnya kita isikan jawaban pada soal kedua. Lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi itu apa? Kita jawab misalkan kerak bumi. Kita amati apakah jawabannya itu benar atau salah. Kita kirim dengan menekan tombol centang ini. Ups, sorry. Jawaban kamu belum benar. Jawaban yang benar yaitu mantel bumi. Don't worry. Lanjut soal ketiga ya. Soal ketiga. Lapisan bumi yang terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2.800 hingga 5.100 km yaitu titik-titik. Jadi bisa kita amati juga ya teman-teman untuk soal yang kedua tadi ternyata jawaban kita itu salah dan pada jawaban yang salah itu kita diingatkan mengenai jawaban yang benar itu apa. Dan juga pada jawaban yang salah itu akan keluar identik dengan jawaban salah, suara dengan jawaban yang salah yang telah kita susun di dalam game kita. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu lapisan bumi yang terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2.800 hingga 5.100 km itu apa? Bisa kita isi di sini. Kita kirimkan jawaban seperti tadi dengan menekan tombol centang. Ups, sorry. Jawaban kamu belum benar. Jawaban yang benar yaitu inti bumi luar. Don't worry. Lanjut soal keempat ya. Soal keempat. Lapisan bumi yang memiliki suhu hampir sepanas permukaan matahari disebut titik-titik. Ternyata jawaban ketiga tadi juga salah. Dan skor yang kita peroleh hingga saat ini bisa diamati di kolom skor yang telah tersedia di pojok kiri atas. Kemudian kita mengisi pada soal keempat dan teman-teman bisa menyelesaikannya hingga soal terakhir. Dan kebetulan untuk soal keempat ini saya desain menjadi soal terakhir yang ada di game yang telah saya buat ini ya. Kita isi. Lapisan bumi yang memiliki suhu hampir sepanas permukaan matahari disebut, kita isikan jawabannya yaitu inti bumi dalam. Kita kirimkan dengan menekan tombol centang seperti tadi. Hore, jawaban kamu benar. Selamat, kamu telah selesai menjawab semua pertanyaan dengan baik. Lihat skor kamu ya. Semangat, kamu hebat.
Okay, miss. Thank you. Selalu rajin berlatih ya. Saya akan selalu rajin berlatih. Oke, ternyata kita sudah mencapai di akhir dari case yang telah saya buat, di mana di sini ada dua pilihan, yaitu ulang atau selesai. Jika ulang, nanti akan kembali ke tampilan yang awal dan teman-teman bisa mengulangnya kembali, mengerjakan dan menyaksikan materi dan juga soal-soal yang telah saya berikan di dalam game yang telah saya buat ini. Apabila selesai, itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk keluar dari game yang telah teman-teman kunjungi ini. Oke, kita klik selesai. Kita amati apa yang akan dilihat. Sampai jumpa lagi. Dah. Baik teman-teman, jadi untuk dalam pembuatan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat ini akan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar, juga mengaktifkan kemampuan siswa untuk belajar mandiri, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan menyajikan konten dengan cara yang menarik tentunya. Jadi siswa tidak akan mudah untuk bosan ya. Untuk membuat media pembelajaran interaktif tadi, teman-teman bisa memanfaatkan banyak banyak aplikasi. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi Scratch. Jadi dalam aplikasi Scratch ini nanti ketika teman-teman pertama kali mengunjungi aplikasi ini akan muncul tampilan di sini belum tertata balok-balok yang demikian teman-teman lihat. Untuk dapat tersusun balok-balok seperti ini, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh Scratch, mulai dari gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan juga balok. Nah, untuk memulainya itu teman-teman bisa menggunakan fitur ini ya, kejadian bisa ditarik, bisa diseret. Jadi nanti teman-teman akan menyusun balok-balok hingga tersusun suatu aplikasi yang teman-teman harapkan. Di sini ada juga sprite. Jadi sprite itu akan menjadi pelaku dari orang yang berdialog gitu. Jadi selain itu juga ada panggung. Di sini panggung itu akan menjadi background yang telah teman-teman pilih nantinya. Kita lihat di sini saya menggunakan banyak latar belakang. Ada 13 latar belakang, kemudian di dalam latar belakang nanti teman-teman juga akan mengatur susunan balok-balok. Selain itu, juga teman-teman bisa menambahkan musik untuk backsound-nya ya. Tombol ulang juga dapat digunakan, nanti bisa teman-teman atur sesuai keinginan. Tombol selesai pun juga dapat teman-teman atur sesuai keinginan. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari media pembelajaran interaktif yang telah saya buat ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.